Hai, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membagikan podcast. Podcastnya itu dengan tema strategi menghadapi COVID-19 untuk terwujudnya masyarakat yang adaptif dan berpola hidup sehat di era new normal. Yuk, simak podcastnya. Check this out. Halo, selamat bergabung bersama kami, tim KKKN Desa Kaligelang, Kabupaten Pemalang, Universitas PGRI Semarang. Oke, perkenalkan, saya Lutfian Dikma Arianto selaku host dalam podcast kali ini dan mewakili tim KKN Desa Kaligelang di Kabupaten Pemalang, Universitas PGRI Semarang. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai strategi ya. Sudah ada narasumbernya kali ini dari Bapak Kaur Pemerintahan di Desa Kaligelang. Tentunya nanti kita akan membahas beberapa poin-poin yang penting, mengedukasi dan juga banyak mengandung nilai-nilai kebaikan tentunya. Oke, tema kali ini yaitu mengenai strategi dalam menangani COVID-19 agar masyarakat dapat hidup adaptif dan berpola hidup sehat di era new normal. Oke, Bapak, silakan bisa dimulai dan kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Suripto, Kasih Pemerintahan Desa Kaligelang, yang tempat tinggal di RT 2 RW 2 Desa Kaligelang. Oke, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Oke, jadi pada hari ini kita menyerahkan beberapa pertanyaan. Salah satunya yaitu mengenai kondisi di warga Desa Kaligelang ini, terutama kan dalam hal pandemi saat ini. Kita perlu tahu bahwa di Desa Kaligelang ini kondisi warganya seperti apa, baik itu secara ekonomi atau bukan mungkin secara kasusnya, bisa dijelaskan Bapak, monggo. Ya, terima kasih. Untuk kondisi di Desa Kaligelang dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini dalam kondisi yang normal, karena kebetulan warga Desa Kaligelang tidak ada yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 khususnya di sisi kesehatannya. Tapi untuk pengaruh di sisi ekonomi itu sangat berdampak sekali, karena kebetulan warga kami adalah warga pedagang yang khususnya itu pedagang mainan di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar dan sekolah menengah SLTP, sehingga mereka, karena semua sekolahan itu tidak melaksanakan kegiatan secara langsung, sehingga sangat-sangat berdampak bagi perekonomian khususnya warga Desa Kaligelang. Itu sementara yang bisa kami jawab, barangkali ada pertanyaan yang lain. Terima kasih untuk Bapak atas penyampaian tadi, terutama di bagian tadi yang ekonomi sangat terdampak ya Pak, terutama yang seperti pedagang gitu ya Pak. Oke, terima kasih. Terus kemudian yang akan kami tanyakan itu mengenai upaya Bapak, upaya mengenai apa saja yang dilakukan oleh elemen desa mengenai hal tersebut, apa mungkin ada cara-cara lain menanggulangi hal-hal tersebut, Bapak bisa disampaikan, silakan. Terima kasih. Untuk upaya penanggulangan atau pencegahan daripada COVID-19 di Desa Kaligelang, sehingga Desa Kaligelang tidak masuk di kategori zona merah ataupun kuning, alhamdulillah, karena memang langkah pemerintah desa dari awal itu begitu ada kasus
COVID-19 itu langsung ada tindakan-tindakan yang nyata, terutama yang pertama yaitu dari pemerintah desa dengan anggaran dana desanya membagikan masker kepada masyarakat desa Kaligelang, kemudian dilakukan disinfektan ke seluruh lingkungan di wilayah desa Kaligelang sehingga mengurangi dampak secara langsung daripada COVID-19. Kemudian di begitu awal kejadian COVID-19 pun pemerintah desa juga melakukan tindakan nyata dengan cara di masing-masing masjid itu tidak melaksanakan kegiatan ibadah di tempat ibadah, dihimbau kepada masyarakatnya untuk melakukan kegiatan ibadah di rumah masing-masing sehingga penularan dari COVID-19 untuk di desa Kaligelang itu sangat-sangat minim sekali, apalagi bagi warga desa Kaligelang yang merantau kemudian pulang itu disarankan untuk isolasi mandiri selama minimal 15 hari tidak boleh keluar. Sehingga alhamdulillah untuk desa Kaligelang memang sampai hari ini COVID-19 itu memang masih dalam kondisi yang alhamdulillah normal, tidak terdampak secara langsung. Satu kasus pun sampai hari ini memang belum ada. Semoga sampai kasus ini berakhir, Kaligelang menjadi desa yang aman, tidak terdampak daripada COVID-19. Itu. Oke, terima kasih Bapak. Hal ini tentunya banyak dari daerah-daerah lain. Semoga setelah kita melaksanakan podcast kali ini banyak di desa lain, semoga bisa mencontoh nih Pak, menerapkan bagaimana upaya-upaya yang diterapkan desa Kaligelang bisa juga dilakukan oleh desa-desa yang lain, terutama dalam COVID-19 ini. Kebetulan di kabupaten kita sendiri, Kabupaten Pemalang, angkanya juga menaik drastis ya Pak. Semoga aja pemirsa semuanya bisa menjadi pembelajaran bersama bahwa upaya-upaya dari elemen masyarakat di desa Kaligelang bisa diterapkan dan mungkin bisa menjadi percontohan. Okay. Terus Bapak ada pertanyaan lagi, ini mengenai ini Pak, pembelajaran online bagi anak-anak sekolah SD, SMP, bahkan yang paling riskan itu mengenai kemampuan mereka di bagian motorik dan juga pembentukan mentalnya juga. Soalnya kalau memang kita tetap melaksanakan kuliah online, tentunya anak-anak pasti nanti dalam perkembangan karakternya pasti akan terganggu. Nah itu Pak, dari elemen masyarakat ada penanganan nggak Pak mengenai hal tersebut? Silakan Bapak. Terima kasih. Untuk memang di bab pendidikan yang sangat berpengaruh juga. Satu contoh, anak kami sendiri itu setelah adanya COVID-19 itu memang selalu belajar di rumah, bahkan tidak pernah keluar sama sekali, yang akhirnya memang berdampak negatif juga. Walaupun toh tetap belajar, tapi tetap intensitasnya untuk bermain HP malah lebih sering ketimbang intensitas belajarnya. Nah, dengan kami berharap banyak barangkali dari pihak Universitas PGRI Semarang dengan adanya KKN di Kaligelang barangkali bisa membantu, misalnya dengan belajar berkelompok di tingkat sekolah dasar khususnya. Ini yang kami pantau itu memang sekolah dasar, karena mereka baru masuk ke sekolah dasar langsung ada kondisi COVID-19 sehingga belum pernah menikmati yang namanya sekolah. Walaupun toh dia sudah merasa sekolah dasar, tapi belum pernah merasakan sebagai seorang pelajar atau anak didik yang berpakaian sekolah, sehingga sangat berdampak sekali terhadap anak-anak. Akhirnya mereka lebih banyak bermainnya di rumah ketimbang belajarnya. Untuk itu barangkali dari pihak teman-teman KKN dari Universitas PGRI Semarang bisa membantu kami, khususnya anak-anak di sekolah dasar, untuk bisa belajar berkelompok atau membantu dengan sistem apa yang panjenengan
bisa lakukan itu sangat kami harapkan. Itu mungkin yang bisa kami harapkan dari panjenengan semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Kebetulan di KKN di Desa Kaligelang ini juga kita menitik beratkan mengenai pendidikan di anak-anak, terutama dalam pembentukan karakter dan sebagainya. Harapan ke depan semoga nanti dari tim KKN Ugris dan juga elemen masyarakat dan juga Bapak Suripto nanti bisa bekerja sama mengenai hal terbaik apa yang harus kita laksanakan dan harus kita terapkan untuk generasi muda di Desa Kaligelang ya Pak. Oh ya. Semoga sama-sama bisa melewati pandemi ini dan kita tetap bisa melaksanakan edukasi itu dengan maksimal mungkin. Harapan ke depan antara kita tim KKN dan juga elemen masyarakat di desa bisa tetap berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini. Terus Bapak, pertanyaan terakhir ini sebagai penutup, pesan-pesan yang ingin disampaikan terutama untuk masyarakat di Desa Kaligelang dan juga masyarakat di secara khusus di Kabupaten Pemalang, itu bisa disampaikan Bapak, silakan. Terima kasih. Pesan yang perlu kami sampaikan khususnya kepada masyarakat kami yaitu warga Desa Kaligelang itu selalu patuhi peraturan atau protokol kesehatan, di mana ketika keluar selalu pakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak, yang sudah selama ini dilakukan oleh masyarakat Desa Kaligelang, sehingga dampak yang terjadi di Kaligelang itu sangat minim atau bahkan sampai hari ini masih zona hijau. Dan juga bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pemalang yang saat sekarang dampak dari COVID-19 sangat sudah mulai bertambah, sehingga protokol kesehatan harus selalu dipatuhi oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pemalang. Dengan cara-cara itulah mungkin pencegahan dari COVID-19 di Pemalang bisa berkurang. Itu yang bisa kami pesan kepada seluruh masyarakat khususnya Desa Kaligelang dan pada umumnya warga Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Pak Suripto atas kesediaannya untuk podcast kita hari ini. Terakhir Bapak bisa berkirim salam untuk rekan-rekan kami di Universitas PGRI Semarang. Semoga dengan salam yang dikirimkan oleh Bapak dapat menjalin hubungan yang semakin erat dan hubungan persaudaraan tentunya yang harapannya bisa sama-sama kita jalin sampai kapanpun. Terima kasih. Pertama kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dari KKN Universitas PGRI Semarang. Kami berharap kedatangan panjenengan yang di Desa Kaligelang itu membawa manfaat bagi masyarakat Desa Kaligelang pada khususnya. Kemudian kami juga selaku atas nama pemerintah desa mengaturkan rasa terima kasih atas kerawaannya panjenengan. Jenengan datang ke sini dengan baik, insya Allah kami pun akan menyambut dengan baik. Seperti para mahasiswa yang terdahulu yang pernah datang ke Kaligelang, itu sudah berkali-kali kami sampai hari ini masih bisa menjalin silaturahmi baik dari STPDN, baik dari Undip, itu sampai hari ini kami bisa terjalin hubungan dengan baik. Maka dari itu harapan kami kedatangan panjenengan semua di sini juga bisa menjalin persaudaraan, walaupun toh panjenengan sudah meninggalkan Desa Kaligelang, nanti panjenengan tetap masih bisa menjalin hubungan baik dengan masyarakat Desa Kaligelang khususnya, dan bisa memberi manfaat yang banyak buat warga Desa Kaligelang. Jadi harapan kami, pesan kami, panjenengan datang ke sini kami terima dengan baik sehingga panjenengan pun bisa bermanfaat di Desa Kaligelang. Itu pesan kami pada panjenengan semua, dan tetap selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada di Desa Kaligelang, sehingga karena kehadiran panjenengan juga di luar dari Desa Kaligelang, barangkali masyarakat yang tidak paham nanti dikira panjenengan itu yang membawa dampak atau membawa virus COVID-19, sehingga
panjenengan datang ke sini pun harus memenuhi protokol kesehatan yang ada di Desa Kaligelang. Misal satu contoh, panjenengan ke kantor atau kemanapun harus memenuhi protokol dengan cuci tangan, pakai masker, karena selama ini di kantor kami melaksanakan pelayanan dilakukan secara protokol kesehatan. Jadi sekali lagi pesan kami selalu hati-hati, selalu kerjasama dengan pemerintah desa dan warga Desa Kaligelang dengan baik. Panjenengan datang ke sini dengan baik, membawa kenangan yang baik, insya Allah akan bermanfaat buat kami semua. Itu pesan kami pada panjenengan semua. Semoga panjenengan bisa melaksanakan kegiatan ini tanpa halangan satu apapun. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak untuk harapan dan doanya. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan untuk terkhusus di Desa Kaligelang juga masyarakatnya dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kesediaannya pada hari ini. Sampai jumpa untuk di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.